Halo teman-teman, kembali lagi di channel Hadi Auto. Ini adalah Macan 4. Ini merupakan Porsche SUV listrik pertama di dunia. Jadi ini adalah Macan versi listrik dan ini menurutku bentuknya keren banget. Jadi dalam video ini kita akan melihat seperti apa sih mobil ini, seberapa kencang, karena ini mobil nggak main-main, seberapa canggih dan juga seberapa mewah. Simak videonya. Nah, pertama-tama yang harus aku bilang ya, pada saat aku lihat mobil ini pertama kali, ini bentuknya seperti Taycan. Depannya itu mirip sama Taycan, cuman dibuat seperti SUV, jadi ditinggikan gitu. Ini bisa dilihat nih lampunya. Lampunya ini mirip banget dia sama Taycan. Hanya saja emang lampu utamanya itu di bagian bawah sini dan sudah menggunakan lampu matrix. Jadi bisa ngatur mana yang harus diterangi, mana yang harus diredupkan. Jadi keren juga. Platformnya, nah Macan ini jadi platformnya jangan dibilang sama dengan Taycan, karena memang jauh berbeda dengan Taycan platformnya. Mobil ini dibuat dari nol khusus platformnya untuk mobil listrik. Warnanya, nah warnanya ini jadi dia menarik sih warnanya. Warna seperti kalau lihat pertama tuh pink, ada pinknya, tapi kalau dilihat lebih dekat ya seperti ungu, cuman ungu muda gitu. Bagus warnanya. Pada saat kita membeli Macan 4 ini, itu kita bisa mendapatkan penawaran menarik. Mulai dari kalau kita membeli Macan 4 ini kita bisa mendapatkan wall charger gratis. Terus juga instalasinya kalau misalnya kita memasang di rumah itu juga tidak ada biaya tambahan lagi. Jadi betul-betul free. Dan charge-nya kalau kita charge di rumah selama 4 tahun ke depan tuh kita tidak dikenakan biaya sama sekali. Nah, untuk harganya menarik ya. Pas pertama kali aku kira mobil ini harganya tuh kemungkinan besar mungkin 3,5 miliar atau mungkin 3,5 miliar ke atas. Kenapa? Karena ini adalah sebuah listrik juga kan. Karena Porsche Taycan aja harganya dia startingnya dari 3,2 miliar. Tapi ternyata nggak sampai segitu. Bahkan nggak sampai semahal Taycan. Untuk Macan 4 harga startingnya itu dia 2 miliar 490 juta off the road. Ya lumayan jauh di bawahnya Taycan sih itu. Nah, itu harga starting. Jadi karena Porsche yang kita tahu itu banyak sekali yang bisa kita custom. Mulai dari velgnya mau seperti apa, warnanya mau seperti apa, interiornya mau seperti apa, mau pakai yang layarnya 3, mau layarnya 2, itu bisa kita atur juga. Handle-nya mau seperti apa, fitur-fitur yang mau kita masukin apa saja itu semuanya bisa kita pilih. Jadi luar biasa juga. Dan bentuknya ini loh. Ini kan bentuknya sebetulnya Porsche tidak menyebutkan bahwa ini adalah sebuah coupe. Tapi dari samping ya, aku ngeliat dari samping gini, ini seakan-akan ini adalah sebuah Cayenne coupe. Desainnya soalnya landai banget ini, dia landai seperti ini, Cayenne coupe banget. Lekukannya pun juga sangat bagus banget untuk dilihat. Dan yang aku review ini adalah unit dari Jerman, jadi dia masih setir kiri dan juga instrumennya pun juga masih bahasa Jerman semua. Itu buka pintunya udah kelihatan. Nah itu, dia setir kiri masihan. Porsche Macan 4 itu akan hadir di Indonesia tanggal 10 Juni 2024. Ya, jadi aku dapat kesempatan untuk nge-review ini lebih dulu sebelum dihadirkan di Indonesia. Jadi makasih banyak Porsche Indonesia sudah memberi kesempatan aku untuk mereview mobil ini lebih dahulu. Nah, kita lihat ke belakangnya sekarang. Dia beda sama Cayenne coupe juga beda banget dia. Jadi kalau misalkan di Cayenne atau di 911 itu bagian sininya, bagian light bar itu pasti tertutup sama kaca, jadi ada lapisan kaca di bagian luarnya. Kalau ini enggak, ini betul-betul seperti ditunjukin beneran tuh logo Porsche ini lebih, dan logo Porsche keluar seperti ini, dia lebih keren gitu kesannya. Terus ada spoiler, ini pertama kali aku lihat Porsche Macan menggunakan spoiler, karena biasanya SUV-nya Porsche yang menggunakan spoiler hanya Cayenne Coupe. Di sini menggunakan spoiler. Nah, spoilernya ini akan terbuka pada saat kita ngebut di kecepatan 100 sampai 120, dia bakal terbuka sendiri secara otomatis. Tujuannya untuk menambah downforce juga supaya mobil lebih stabil di kecepatan tinggi. Atau kalau misalnya kita lagi berhenti posisinya, itu kita mau buka tutup seperti ini pun juga bisa untuk spoilernya. Ini bisa buat pamer juga sama temen, lihat nih ada spoilernya mobilku. Tapi sebetulnya tujuannya bukan itu, tujuannya adalah untuk kalau misalkan kita mau bersihin bagian dalamnya, bagian bawahnya sini, itu lebih mudah. Karena kalau misalkan bukanya hanya di kecepatan 120, nah itu repot itu. Jadi bisa dibuka langsung daripada saat berhenti.
Nah yang aku highlight waktu aku review Macan 3 waktu itu adalah bentuk belakang ya, desainnya yang sangat clean sekali. Di sini kalau misalkan di Macan sebelumnya yang Macan 3 itu tuh dia buka bagasinya dari tombol di wiper belakang. Jadi ada tombol di bagian bawah wiper belakang, kita tekan gitu, nah itu bagasi baru buka. Di sini itu dipindah tombolnya jadi di sebelah kamera. Ini kita tekan di sini. Nah, ini coupe banget loh desainnya padahal. Sampai kaca atas ini ikut buka itu seperti Cayenne coupe banget ini. Bagasinya besar karena tetap kepraktisan nomor satu. Bagasi tetap besar dia. Belakangnya ini entah kenapa ya, waktu aku ngeliat depan itu wah keren. Tapi begitu ngeliat ke bagian belakangnya itu beda gitu. Dari bagian belakang tuh enak banget ini mobil buat dilihat. Keren gitu. Nah sekarang seberapa kencang sih mobil ini. Jadi baterainya itu dia ukurannya 95 kWh itu net. Kalau grossnya itu dia 100 kWh biasa lah ya, karena mobil listrik itu biasanya di baterainya ada buffer lagi. Jadi yang aslinya 100 kWh cuman netnya itu dia 95 kWh. Jarak tempuhnya, range-nya itu klaimnya untuk yang Macan 4 itu klaimnya dia bisa sekitar 600 sampai 620 kilo klaimnya. Sedangkan yang Macan Turbo itu klaimnya dia bisa menempuh jarak sekitar 580 sampai dengan 590 km. Jadi jauh itu sangat cukup sekali untuk dalam kota terutama. Nah, penggeraknya ini dia sudah all wheel drive untuk Macan 4 dan Macan Turbo penggeraknya dia sudah all wheel drive. Motor listriknya untuk yang Macan 4 ini itu menghasilkan tenaga 408 PS serta torsinya 650 Nm. Itu tenaga yang besar, apalagi ini mobil listrik. Kita tahu ini mobil listrik, tenaganya instan, torsinya pun juga instan. 0 sampai 100 km per jamnya itu tuntas hanya dalam 5,1 detik. Sedangkan yang Macan Turbo itu dia tenaganya 639 PS dan torsinya yang luar biasa. Torsinya 1130 Nm. Lebih besar torsinya dibanding Taycan Turbo S. Taycan Turbo S itu torsinya di sekitar 1070 Nm. Ini 1130 yang Macan Turbo. Jadi kencang banget, itu bisa 0 sampai 100 km per jam hanya dalam 3,3 detik. Hampir sekencang Taycan Turbo atau sama kalau nggak salah dengan Taycan Turbo dia untuk akselerasi. Jadi keren banget sih itu. Nah interiornya ini sudah Taycan banget interiornya. Karena juga Porsche semuanya nanti interiornya bakal seperti ini. 911 yang baru diluncurin kemarin yang hybrid itu interiornya seperti ini. Cayenne 3 yang i3 yang generasi ketiga yang diluncurkan tahun lalu sama Porsche itu udah interiornya juga seperti ini dia. Taycan juga seperti ini. Awal mulanya kan semua dari Taycan nih. Sekarang Macan yang 4 yang listrik ini sih seperti ini juga. Nah, posisi berkendara itu bukan pertanyaan lagi sih. Porsche pasti enak. Ini pengaturan setir udah elektrik. Wow, ini posisi berkendaranya sporty banget, sangat-sangat sporty menurutku. Dan setirnya itu juga enak untuk digenggam. Agak keras ya bang, ini sebagian sini nih agak keras di setirnya, tidak seempuk yang aku kira, tapi tetap digenggam pun dia juga enak. Nah tombol-tombol itu rata-rata sudah digital. Jadi teman-teman mungkin ngeliat ini layar nggak ada yang nyala. Memang nggak bisa bukan nggak bisa dinyalakan, tapi nggak boleh dinyalain karena ini kan masih unit Jerman ya. Jadi berbeda takutnya sampai versi Indonesianya. Tapi sekilas ini aku tunjukkan foto-fotonya pada saat nyala. Jadi ini yang opsi yang ada di Indonesia ini yang unit Jerman ini yang dikirim ke Indonesia ya. Itu tuh yang memiliki opsi yang 3 layar. Jadi passenger screen. Di sini ada layar tambahan lagi sebetulnya. Jadi kita bisa mantau juga dari bagian passenger, bisa dari sini untuk Spotify dan sebagainya. Jadi enak juga. Tengah pasti ini tetap infotainmentnya Porsche semua, sama persis seperti di Taycan juga. Tengah, nah ini tombolnya digital semua, jadi haptic touch. Sebetulnya kelihatan dari sini beberapa tombol-tombolnya. Jadi untuk pendingin kursi semua bisa dari sini. Cuman ya ini karena menggunakan warna hitam seperti ini, jadi ada cap jarinya ini nih. Jadi harus rajin bersihin aja sih. Sama AC pun juga dari sini sih untuk pengaturannya. Nah ini desain konsol tengahnya pun juga keren deh, seperti floating gitu bagian atasnya. Jadi ini bagian bawahnya ini ada untuk wireless charging kelihatan, tapi logonya logo kunci sama logo ngecas sih. Mungkin untuk wireless charging atau juga untuk ngecas kunci kita bisa dari sini. Cup holder 2 di bagian sini. Bagian sini ada untuk wireless charging ada di bagian sini. Jadi untuk HP itu charger di bagian atas ini. Mematikan traction control tuh bagian sini nih, ada di bagian sini, di bawahnya hazard. Jadi jangan sampai salah pencet. Kiri ada untuk lampu. Pengaturannya simpel, untuk lampu hanya ada auto, biasa sama
rear. Jadi pengaturannya simple. Jadi untuk dalam tetap ini adalah sebuah Porsche. Keren interiornya, warnanya juga ungu gelap seperti ini. Soft touch semua, kualitasnya pastilah mobil 2 miliar ke atas pasti kualitasnya sangat bagus. Speaker dia juga menggunakan Bose. Keren sih interiornya, keren banget bahkan. Oke teman-teman, mungkin begitu reviewku mengenai Macan 4 ini. Ini mobil jujur aja keren banget dan juga nggak sabar pengen nyobain mobil ini secara langsung. Senyaman apa, sekencang apa, aku juga penasaran banget. Dan juga terima kasih banyak Porsche Indonesia yang sudah memberi kesempatan aku untuk mereview mobil ini terlebih dahulu sebelum dihadirkan di Indonesia. Oke teman-teman, terima kasih banyak telah menonton reviewku. Jangan lupa di like, share, komen, dan subscribe. Dan nantikan video-video berikutnya. Sampai jumpa.